Wijaya. Baik, apa yang saya katakan tadi, jangan cuma mikir untuk asrama. Tidak ada orang tua, papa atau mama itu tidak punya kesulitan mendidik anak-anak. Iya. Betul ya? Jadi para pengasuh asrama coba kerja. Itu tanggung jawab. Maka itu ya ada cukup banyak orang-orang sering bertanya begini kepada saya. Kalau mereka tahu ada salah seorang saudara kalian, anak saya, mungkin kamu begini loh, anda begitu, pokoknya yang biasa bukan, kenapa? Bikin ulah, biasa. Orang-orang yang namanya manusia seringkali hanya lihat jeleknya saja, yang bagus saja. Nah, ketika saya dapat orang seperti itu, saya cuma begini, maaf. Coba carikan teman-temanmu yang anaknya lebih dari 2. Walaupun nggak semua, tapi pasti ada keluarga-keluarga yang salah satu dari anak itu pasti bermasalah. Ya tidak? Ya. Nah, sekarang bayangkan, Tuhan itu model itu sekian ratus anak, kalau nggak bilang ribu. Kalau ada 2-3 orang yang mirip-mirip, yang masuk mengayak saya itu pada anak. Nanti nggak maksud saya jadi marah. Nah, bagaimana caranya kita tidak kesulitan didik anak-anak? Langsung aplikasikan ke Papa di surga. Ayo jujur, Papa di surga nggak ada. Kita ini ribet. Lu jawab. Rasanya mau menyerah. Iya, rasanya mau menyerah. Kira-kira kalau Papa di surga model kita, terus kita ini jadi apa? Jawab cepetan saya nggak suka. Jadi undi-undi. Saya jadi undi-undi. Nah, jadi papa-papa khususnya mama-mama, bagaimanapun kita menghadapi anak-anak kita, ya, harus ingat. Kira-kira seperti itu kali papa disuruh menghadapi ya. Ya. Ya, Nathan, idemu bagus. Karena berapa kali Grandpa tahu kamu memberi laporan. Nanti ini pelajaran. Besok kalau kamu menikah, lalu kamu punya anak yang sudah punya persiapan. Ya, kami percaya besok cucu-cucunya Agus Poalek akan jadi orang-orang hebat. Amin. Amin. Saya belajar. Siapanya saja hebat kok. Apa? Opanya saja bisa hebat. Jadi sampai kapanpun kita harus belajar. Siap ya? Yang baru menikah, yang belum punya anak, siap-siap untuk. Baik, kita akan belajar. Nanti di rumah ada berapa ibu-ibu juga ikut, tidak apa-apa. Kita belajar. Kita coba lihat kejadian pasal 2. Kejadian di mana? Oh, di sini. Kejadian pasal 2 ayat 20. Kejadian pasal 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Nah, yang keren itu kalimatnya. Tetapi baginya sendiri. Baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Coba saya renungkan kalimat ini. Ya, memang manusia di sini adalah Adam, bicara dia. Tapi ternyata nggak cuma untuk Adam. Perempuan perlu ada yang seimbang, ada yang matching, ada yang saling melengkapi dalam itu. Nah, saudara, di kalimat ini sehebat-hebatnya seorang pria ternyata tanpa yang sepadan dengan dia, maka orang itu tidak bisa dikatakan hebat. Coba renungkan, sehebat-hebatnya seorang pria tanpa ada yang sepadan dengan dia, dia nggak bisa terbukti dia itu hebat.
Ya. Artinya seorang petinju yang hebat. Nggak ada sparring. Kalau nggak ketemu sparring partner yang seimbang. Minggu lalu ada seorang pengusaha yang sangat sukses. Udah, dia itu sampai ketakutan. Aneh, ada pengusaha ketakutan. Bukan takut miskin, bukan takut. Takut kalau Tuhan memberikan hal baru lagi, dia pasti berhasil. Ini bukan ada orang takut berhasil. Serius, ini orang yang unik sekali. Dia megang apa saja itu berhasil. Nah, setelah sekian lama, akhirnya dia capek sendiri. Capeknya gimana? Dia tidak ketemu tantangan bisnis yang lebih tinggi lagi. Habis. Bisa bayangkan kan? Orang ini jadi lelah nggak? Bingung. Betul nggak? Betul. Kalau orang itu petinju yang hebat dan semua yang hebat-hebat sudah kalah semua dengan dia pasti rasa ya sepi, nggak puas. Ini nggak sepadan. Langsung saya kata, kalau gitu kamu kenapa? Cari musuh di sini. Iya, istrinya nggak setuju. Sudah kan? Istrinya nggak ketemu. Tapi pas saya belajar, oh begitu itu orang hidup yang benar itu. Takut diberi bisnis yang baru karena dia pasti berhasil. Dia bukan takut, sudah cukup. Memang dia memberkati kita ini luar biasa. Saudara, ternyata itu seorang manusia, khususnya pria. Bukan berarti ketemu istri tidak jadi juga, bukan begitu maksudnya. Oke ya, Kejadian 2 ayat 18. Nah di ayat 18 ini kita menemukan jawaban. Ayat 18. Yahweh Tuhan berfirman, apa firman pertama? Tidak baik. Ini kalimat ini harus tidak baik. Kalau ada kata tidak baik, ya memang tidak baik. Nah bagaimana supaya baik? Nah, kalau manusia itu seorang diri saja, tidak baik. Kacau. harus bukan apa ada contoh. Nah, mau berapa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan coba lihat berapa terjemahan. Karena ini sebuah konsep pernikahan yang luar biasa. Ini terjemahan apa? Oh, BS atau yang tak lihat. Lalu Yahweh Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Terjemahan yang lain. Apa ya? Yahweh Tuhan berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang teman hidup, seorang penolong yang sepadan. Ada tesnya? Oh ada ya. Kemudian Yahweh Tuhan berkata, tidak baik. Nah ini lebih dijelaskan. Siapa? Kalau laki-laki ini hanya seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang pendamping yang cocok lagi. Karena mari kita renungkan kebenaran ini. Ujungnya nanti, kalau semua pria lalu menjadi suami karena menikah, konsep ini kalau kita pakai dalam hidup kita, maka tidak akan ada pertengkaran yang gak selesai-selesai dalam pernikahan. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sebagai laki-laki dengan berapa terjemahan? Coba galungnya. Penolong, pendamping, bukan cocok, teman. Itu konsepnya negatif atau positif? Kata tadi itu positif sekali. Nah, kenapa
Kenapa sering terjadi masalah dalam pernikahan kita? Karena kita melihat istri kita atau pasangan kita ini dari sudut pandang yang salah. Karena kita melihat dia bukan sebagai pendamping. Ada nggak suami memandang istrinya itu sebagai saingan? Ada. Aneh. Iya. Ada yang menganggap istri itu pembantu. Ada. Ketika suami hidupnya mewakili orang tuanya, maka istrinya pasti pembantu. Karena suami ini lebih respect ke orang tuanya. Maka itu tolong para suami yang seringkali bermasalah dengan istrinya, lihat fakta. Ada yang salah dalam cara kita memandang. Tapi juga kalau suami sudah betul melihat pendamping, teman, penolong, apa tadi yang sepadan, tapi istrinya tidak takut Tuhan, ada beda lagi kasusnya. Nah, kita nggak bahas yang masalah. Jadi kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 18, ternyata Papa di surga itu tidak hanya mendorong kawin satu nikah saja. Karena inisiator pertama manusia menikah itu siapa? Tuhan sendiri. Nah, inisiator ini penuh dengan tanggung jawab, sehingga dia nggak cuma dorong kita, menikah sama cepat cari istri saya. Tidak. Tanggung jawab terbesar dari inisiator pernikahan ini aku akan apa? Menyiapkan, menjadikan, membuat. Ini luar biasa. Nah, untuk yang belum menikah, terpujilah Tuhan sudah mendengar kebenaran. Yang sudah menikah, lanjut. Ngerti maksud lanjut? Jangan tanya, aku salah nikah enggak? Aku perlu sadar sendiri, lanjutnya begitu maksudnya. Ini enggak nyambung dari tadi. Jadi yang sudah menikah enggak usah tanya, ini jodoh kok enggak boleh lanjut. Ini salah boleh digas. Sudah enggak usah mikir itu, pokoknya lanjut. Jadi untuk yang belum, penting sekali menunggu Tuhan. Jadi percaya tanggung jawab atas kita. Amin. Ya. Lihat aja kesaksiannya Hadi. Nanti dia mau kesini, kita berjodoh kan di Nabi. Oke, kembali ke kejadian ini, kembali ke ayat 21. Tadi 20 lagi ya kalimat terakhirnya. Jadi ketika Adam selesai dengan semua tanggung jawab Tuhan yang dia berikan, beri nama semua binatang, semua. Dia rasa aneh, kok nggak ada yang cocok dengan aku. Ayat 21. Apa yang Papa buat? Maka Yahweh membuat laki-laki itu, lalu Pak, jangan cuma tidur dengan sangat nyenyak. Suami-suami, pria-pria, sadar salah satu kelemahan kita sebagai laki-laki itu harga diri, sombong. Jawab ya, benar. Ini musuh utama kita. Karena Tuhan tahu karakter laki-laki sombong, gengsi, harga dirinya tinggi. Maka tidak ada cara lain untuk menundukkannya. Kita dibuat lumpuh tak beda. Dengan cara bius itu sangat. Para pria, dimanapun saudara berada, mengikuti via Zoom, Instagram, Facebook atau rekaman audio. Ketika terjadi goncangan berat, goncangan besar di pernikahan atau di keluarga kita,
ambil cara bius diri sendiri. Yang ini keren sekali. Saya percaya semua kita pasti pernah ngalamin. Ya, ketika istri kita wah macam-macam. Belajar mengenal. Walaupun maaf ini karena ada saya pernah ketemu istri yang galaknya luar biasa. Perkasanya hebat. Rasanya suami mau dimakan saja. Ada seperti itu. Karena minta Tuhan, buat seperti ada. Buat aku bisa tidur nyenyak. Aku nggak berdaya menghadapi. Ini konsep yang luar biasa. Saya masih ingat tahun 74 itu pertama kali saya ketemu Pak Yusuf Romi. Kenapa Andre? Jangan lama-lama Andre. Cepat mati ya, masih dengar pelajaran ya. 74 sampai 77. Ya, tunggu itu tahun-tahun awal Pak Yusuf Romi itu keluar dari penjara. Wah, keliling kemana? Gempar Indonesia. Ya, walaupun zaman itu belum ada FPI, tapi kelompok mereka sudah marah-marah karena ini orang terkenal di kalangan. Nah, ada istilah yang Pak Yusuf Romi katakan. Ya, dan saya ingat sampai hari ini. Kalau toh saya harus masuk neraka, saya tidak apa-apa. Asal dengan Tuhan Yesus. Karena kalau saya di neraka dengan Tuhan Yesus pasti di surga. Ini apa ada? Iya, ada damai, apinya. Terus kalimat kedua yang dia karena hukum waktu itu masih sama seperti saya, tapi tidak sepasar penistaan agama. Karena Pak Yusuf Romi, hukumannya berat. Harusnya vonis itu seumur hidup dalam penjara. Pertama dia dipenjara kalau sosok dari jembatan Merah Surabaya bisa penjara, ya tapi sudah kesalahan. Dipindah ke penjara mana? Pindah ke mana? Sekarang terus dipindah-pindah. Tapi makin hebat. Nah, sampai satu kali dia ngomong, saudara, ini yang saya alami. Kalau dalam segala keadaan, lebih baik kita itu angkat tangan. Amin. Karena kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau kita ngotot turun tangan, ya Tuhan yang angkat tangan. Itu konsepnya. Nah, dibuat tidur sangat nyenyak, artinya tidak berdaya. Nah, dalam kondisi seperti itu, tulang rusuk. Saat itulah Yahweh mengambil salah satu tulang rusuknya dan menutup kembali lubangnya. Ini keren sekali. Disinilah kita mengerti arti jodoh. Ternyata suami istri yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan itu berasal dari satu suku yang sama. Makin itu matching, pasti cocok. Dan hanya Tuhan yang tahu. Maka itu semua alat-alat elektronik, komputeris, ya, motor, mesin apa saja. Saudara baca baik-baik buku manualnya, buku petunjuknya, selalu ada kalimat ini. Tidak boleh menggunakan aksesoris darah. Ya, setuju. Dan ini ayatnya. Jadi surga sudah lebih dulu membuat buku petunjuk hidup yang memakai alat yang tidak dari satu pabrik. Keren ya? Contoh saja, produk Jepang, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Saya nggak tahu mesin barang-barang itu. Ya, Sanyo, Sony dan macam-macam. Tapi walaupun sama-sama dari Jepang, nggak bisa. Honda pakai spare partnya Kawasaki, Sony pakai spare partnya Sanyo. Walaupun sama-sama dari Jepang. Lagi sekarang yang belum menikah, berbagai saudara mendengar firman, yang
sudah menikah? Lanjut. Spare partnya sama apa itu? Dosa tanya. Lanjut. Kalian lihat itu. Nah, tahu nggak istilah produksi? Seandainya sudah pakai aksesoris yang seperti, ternyata masih ada masalah. Garansi tanggung jawab tetap pabrik. Aku coba pakai ya. Bukan. Penonton injeng bimbingnya. Sudah terlanjur dengan berminat sekali. Bukan tambah coba. Mewakili bukan tambah. Saudara, itulah papa di surga. Begini loh, tanggung jawab. Betul nggak? Pabriknya akan memberi garansi. Amin. Itu tanggung jawab. Luar biasa. Luar biasa. Maka itu tidak ada pernikahan yang bisa bubar karena satu pabrik. Amin. Tuhan bertanggung jawab seperti itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Oke ya? Keren. Nah, dan menutup kembali lubangnya. Sampai hari ini saya belum ketemu jawaban. Coba kalau ada di antara semua saudara ini. Berarti Tuhan istilahnya membuat adonan baru untuk menutupi. Betul tidak? Nah, adonannya saya belum ketemu sampai hari. Tapi ini tanggung jawab Tuhan yang luar biasa. Ada bekas lubang, ada diambil kena musuh. Apa operasi pertama? Nah, dari sini kita menemukan betapa Bapa bertanggung jawab atas pernikahan. Amin. Maka itu mujizat pertama yang dia buat justru di peristiwa pernikahan. Oke? Apa tanggung jawabnya? Kita buka Yohanes 2 ayat 5. Karena ini kunci kebahagiaan pernikahan kita. Begitu suami-suami, kita ini kepala yang diberi Tuhan tanggung jawab besar, bukan istri kita. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, kita semua tahu peristiwa ini. Anggur yang disiapkan itu ternyata di wadah yang sama. Wadahnya tempat cuci kaki. Tempat cuci kaki. Bayangkan, tempat cuci kaki. Nah, sebelum Maria Ibu Yesus dibantah oleh para pelayan, karena para pelayan ya sama aja misalnya yang di Sarikuring, yang di Eden, ya, yang di rumah makan mana. Gak mungkin pelayan menyuguhkan makanan ke tamu dengan piring bekas. Betul nggak? Pasti akan bantah. Nah, ini tempat basuh kaki, tempat cuci kaki. Maka itu Maria pesan supaya pelayan-pelayan ini menurut. Tapi ternyata ini kata kunci untuk keluarga yang baik. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan, kerjakan. Amin. Gak usah dibantah. Maka dalam keluarga kita mengalami hal yang luar biasa. Kita tahu di antara kita ada beberapa keluarga yang sedang mengalami masalah. Jangan takut, Tuhan tetap bertanggung jawab. Amin. Kita tetap menanti bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memulihkan. Tapi bukan dulu kita akan ini konsep ini. Kembali ke Kejadian 2 ayat 23. Ayat 23. 24 ya. Sebab itu jelas siapa
Seorang laki-laki. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pasti ada yang pernah tanya, kenapa untuk yang perempuan nggak ada firman? Kenapa hanya untuk yang laki-laki? Betul? Jawab banyak. Tanggung jawab. Saudara pernah dengar istilah, woi, dia jadi suami nggak pernah dewasa karena bayang-bayang mamanya. Itu artinya apa? Anak mama. Ya, anak mama. Manji. Anak mama. Jadi ketika Tuhan menetapkan kita jadi laki-laki, itu bukan pilihan kita. Betul? Itu Tuhan yang menentukan. Karena Dia menentukan, maka Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Amin, amin. Dan salah satu bentuk tanggung jawabnya ini, kita para pria harus berani meninggalkan jalan Ayah dan ibu. harus. Dan ini termasuk semua masalah harta, masalah apa saja. Ingat, justru saya kenal cukup banyak orang-orang tua, ayah ibu yang begitu tegas kepada anak. Salah satunya itu Bill Gates. Berapa puluh tahun yang lalu, ternyata dia membuat surat wasiat ketika anak Bill Gates anak perempuan dua. Ketika anak perempuan itu baru umur belasan tahun, surat wasiat yang ditulis oleh Bill Gates, sampai kami ayah ibu menikah, kekayaan Bill Gates waktu itu sudah berapa puluh juta dolar. Dalam surat wasiat itu Bill Gates menulis masing-masing mereka hanya dapat 10 juta dolar. Kecil sekali. Akhirnya Amerika, Bill Gates diminta untuk pertemuan wartawan, press conference. Waktu itu tanpa sengaja saya bisa pas buka CNN. Seru. Nah, saya ingat sampai hari ini ada 3 jawaban Bill Gates yang ada banyak tapi 3 yang saya ingat. Kita tanya wartawan, kamu orang kaya, kekayaanmu sekian puluh juta dolar, kok anakmu cuma dapat 10 juta kecil sekali? Bill Gates jawabnya begini, kami gak ingin mereka nanti sukses karena uang. Wow. Hei, siapa yang di mute? Dan kaget saya waktu dengar itu. Kami gak mau mereka sukses karena uang kami. Betul gak orang seperti itu? Alasan kedua ini buat kami gak mau kalau sampai kami memberi warisan banyak, lalu ada cowok yang mendekati anak. Betul gak? Yang ketiga, kami gak mau buat masalah pada anak kami, karena kalau sampai orang tahu warisan kita banyak, bisa ada penculikan, bisa ada macam-macam. Dan betul ayat ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibu. Lepas tanggung jawab, berani menikah dan bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan orang tua dan istri. Untuk apa bersatu? Menjadi kepala dan menjadi tubuh. Ini konsep. Maka itu dalam hidup sehari-hari kita, ya di kasus apa saja, di masalah apa saja, pasti kalau ada masalah, kalau ada pria dan wanita di sini, secara hukum masyarakat, siapa yang diminta lebih bertanggung jawab? Laki-laki, pria. Dan ini konsekuensi kita menjadi pria. Saya harap gak ada yang nyesel, kok aku jadi laki itu menjadi apa? Harus begitu. Itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini dalam bentuk yang sederhana itu namanya komitmen. Ada nggak yang bisa menggunakan bahasa Indonesia komitmen ini?
Memang tanggung jawab tapi bukan lebih daripada tanggung jawab. Bukan saling mempercayai. Coba carikan kata. Nah, ternyata setan berhasil merusak banyak kehidupan, khususnya pria. Tidak mau komitmen, maka itu mereka tidak mau terikat dengan pernikahan. Jadi kumpul-kumpul. Dan itu sebuah kejahatan yang luar biasa. Memang orang terikat dengan hukum pernikahan berat tanggung jawabnya. Betul ya? Dan ternyata ada. Nah, hari-hari ini saya tidak tahu saudara pernah dengar. Saya juga kaget. Kira-kira 5 tahun belakangan ini berubah. Bisa saya bacakan dari kemarin? Silakan. Arti komitmen saya lihat di kamusnya di. Oh, bagus. Apa? Istilah ini menggambarkan satu pengabdian. Pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang. Sini itu, bacakan supaya bisa masuk. Maka saya dari kamu jawab itu ya, ini dari kamu semua. Arti komitmen sebenarnya sangat luas. Secara definisi, istilah ini menggambarkan satu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap sesuatu hal dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih. Keren ya? Nah, ternyata akhir-akhir ini banyak laki-laki nggak mau komitmen, maunya bebas-bebas. Ini kejahatan dari setan. Betul nggak? Akhirnya siapa yang dirugikan dan dirusak? Perempuan. Ngeri. Tapi eranya banyak perempuan goblok mau saja. Maka itu setan benci dengan ikatan pernikahan yang sah. Dan mereka berhasil juga membuat bukan cuma nggak mau komitmen, tapi pernikahan yang ngaco dan sejenis. Ini sekali. Nah, ini tujuan setan untuk merusak. Tapi 5 tahun terakhir ini ada aliran-aliran child free, menikah tak punya. Ini tuh ternyata ada kelompoknya. Saya bilang mau dibawa kemana lagi? Oke, kami menikah, tapi kami nggak mau kemana. Memang banyak alasan. Ya alasannya lagi nggak mau tanggung jawab. Jujur, secara logika, betul nggak punya anak itu lagi? Tapi ini kejahatan. Dan sebagaimana dengan seks. Maka itu ada istilah dalam psikologi. Seks untuk binatang itu beda dengan seks untuk manusia. Seks untuk binatang itu hanya untuk keturunan. Tidak ada ya reproduksi. Tapi seks yang Tuhan ciptakan buat manusia itu untuk pleasure, kenikmatan, keindahan. Itu beda. Nah, cuma sampai hari ini saya pun nggak bisa jawab, karena seperti saudara tahu, nggak sedikit masalah-masalah perkosaan yang saya hadapi, saudara pun pernah menghadapi. Pertanyaan mereka, kenapa kalau itu perkosaan, kalau itu free sex, kenapa kok tetap punya anak? Amin. Nanti ya, sampai hari ini secara apa ya tegas saya belum bisa jawab. Tapi jawaban saya, ya udah, kalau sampai jadi kasih saya, biar saya urus. Daripada buang itu. Ya bolehkah kita berpikir seperti itu? Kalau Tuhan tahu itu bukan suami istri, ya nggak usah dijadikan tuh. Ini yang saya belum bisa jawab. Kalau ada, saya mau belajar. Jawaban yang rohani, yaitu tugas gereja untuk menyelamatkan anak-anak yang tidak diinginkan, sebab mereka tetap orang-orang hebat. Amin. Mereka tetap orang-orang hebat. Nah, jadi harus ada komitmen, berani mengikat
mengikat sebuah perjanjian dalam waktu yang lama untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dan itu komitmen dalam pernikahan. Dan ini diatur oleh Tuhan dalam Perjanjian 2 ayat 24. Lepas daripada bayang-bayang orang tua dan kita hanya mandiri dengan istri. Maka itu disebut keluarga inti. Itu hanya suami dan istri dan anak-anak. Orang tua dan kakak adik kandung dari istri maupun suami itu bukan keluarga inti. Itu orang tua. Luar biasa. Saya pernah beri kesaksian, tapi saya ingin bersaksi lagi supaya tahu. Ada seorang, ya ini profesor hebat, yang muslim. Dia adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono dari Selir yang sekian saya. Anak-anaknya ini ada 7, 6 itu dokter spesialis. Dari 6 anak itu saya kenal 3. Satu jadi pendeta di Solo, habis sudah meninggal. Nah, bapaknya ini Profesor Sikundo. Ini orang yang sangat terhormat, terkenal di dunia pendidikan. Dia sangat disekali, cari aja di Google, namanya ada. Akhirnya anak-anaknya berdoa, tapi bapaknya tetap keras. Nah, saudara, Profesor ini merayakan ulang tahun yang ke-75 di Bandung. Saya dapat undangan untuk Anda. Dia memberi kesaksian. Di antara tamu-tamu undangan profesor-profesor emeritus. Ternyata ini profesor ini orang yang kalau ngomong benar. Nah, dia memberi kesaksian. Ya. Dia bilang kepada teman-teman profesor, aku nggak mempengaruhi kalian untuk pindah agama itu, tapi aku mau cerita. Apa bisa ketemu pribadi ini? Aku percaya sekarang di usia yang sudah 70 lebih. Karena ayat ini yang membuat dia itu bertobat. Dan ini satu-satunya orang yang saya pernah ketemu. Itu konselor dia. Saudara cari namanya, dia itu pedagogi, ahli pendidikan yang luar biasa. Dia profesor di banyak perguruan tinggi UI dalam masalah ITB, ITS, IPB. Nah, ini kesaksian dia yang saya sampaikan. Setelah saya pensiun, saya banyak waktu kosong. Maka buku pertama yang saya selidiki untuk cari kesalahan adalah Alkitab. Karena saya tak suka baca per ayat dari Kejadian 1. Namanya Profesor Unyoban. Nah, begitu sampai Kejadian 2 ayat 20, ya tobat. Kenapa? Iya, berapa ayat? Nih, dengan kesaksian. Saya sampai kemarin. Kita sudah sampai Matius sudah bertobat. Kitabnya terbalik. Begini, dengerin dulu. Karena dia seorang konselor. Ya, sumber utama penyakit rumah tangga buat orang Asia itu adalah orang tua, suami istri ikut campur. Betul bukan? Nah, jadi itu sudah tahu. Nah, kita begini, saya pertama nggak ngerti. Ini pertama kali saya ketemu orang bertobat, bukan karena Injil Yesus mati, Yesus naik, tapi karena semua orang laki-laki harus meninggalkan ayah yang dipunya dan bersatu dengan istri. Tuhan keren. Tidak ada perusahaan farmasi membuat obat sebelum ada penyakit. Ya. Terus namanya obat apa? Terus untuk apa kalau nggak ada penyakitnya? Esersikon ini penyakitnya. Karena belum ada pernikahan di dunia, dan belum ada mertua dan belum ada orang tua di dunia.
Tapi obatnya sudah diberi. Kalau ini bukan Tuhan, nggak mungkin. Pinter juga. Amin amin. Iya, jangan melitinya juga. Supaya Keren. karena jadi aku bantah apa? Begitu saudara, orang silakan cari kesalahan kebenaran. Yang benar adalah benar. Amin. Amin. Hebat. Maka itu, kalau saya konseling pranika ini, itu saya pada orang tua itu dicecar. Apalagi kalau yang satu lebih kaya dari yang sebelah. Saya akan tanya, nanti ibu bapak akan memberi sesuatu enggak untuk anak? Oh iya, itu anak kamu. Saya tanya, itu untuk dia atau untuk mereka? Ini penting. Ya, untuk dia atau untuk mereka? Nanti enggak maksudnya. Kalau mereka berkata, oh enggak, cuma untuk dia saja. Pulang itu. Kalian itu anak kami. Ya udah, saya nggak perpanjang. Saya beritahukan kepada anaknya, papa mamamu nanti kalau kamu menikah akan beri sesuatu, tapi bukan untuk kalian, untuk kamu. Terima ucapan terima kasih, lalu kembalikan, suruh mereka yang pegang jangan kamu. Kenapa ya? Bikin masalah. Ya betul kan jadi masalah. Masalahnya bagaimana? Ayo coba. Karena cuma untuk satu orang. Apa? Cuma untuk satu orang, bukan untuk berdua. Di mana hatimu berada, hartamu Ya, oke, tapi yang umum saja. Kenapa? Saya minta kembalikan orang kamu titipkan, kamu bilang terima kasih. Jangan kamu bawa. Iya, akan ditanya terus. Kasihan yang jadi menantunya. Betul enggak? Kenapa? Bukan utang, salah. Gak ikut nikmati. Iya, bukan. Pasti akan ngecek. Iya kan dikit terus. Iya, Ada masalah pasti akan dikit betul terus. enggak? Gitu. Duh, kok kurang. Pasti kasih ke mertuamu. Kalau tambah nggak direken. Kurang Itu jadi ini penting sekali. Orang tua tuh kalau saya konselor itu orang tua dilibatkan. Harus janji setelah anak menikah nggak boleh ikut campur. Ayat ini dasarnya secara psikologis. Sesalah-salahnya anak dan sesalah-salahnya mantu. Orang tua pasti akan bela siapa. Pasti kamu bela mantunya. Ini nggak fair. Ayat ini memang luar biasa. Maka itu anak mama tidak boleh menikah. Apalagi anak aku. Karena nanti dia akan bandingkan, kenapa masakanmu gak seenak masakan mama? Iya tak? Dan macam-macam. Selalu dibedakan, kenapa gak kayak mama? Kenapa gak kayak mama? Maka itu anak mama cocoknya kawin dengan mama. Mamanya kawin dengan anaknya, tidak cocok. Selalu ya arti firman ini. Nah, disinilah kita lihat tanggung jawab kita sebagai pria. Nah, kita mewakili Tuhan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ingat tadi musuh utama pria adalah harga diri adalah gengsi. Maka itu kuasai diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak akan sampai terjebak, terjerat dengan emosi yang setan menang. Ayat itu masih Kejadian pasal 2. Kembali ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, suami ya, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Hubungkan ayat ini dengan Efesus 5 yang berbunyi, nggak mungkin ada kepala menyakiti ibu. Pasal 24 atau 25. Ayat. Oh, ayat 24. Ya. Jadi seorang suami melihat, maaf kita nggak berharap betapa salahnya istri. Tapi dia adalah bagian dari tubuh. Kecuali dia kenapa? Maka kecuali dia melarikan diri. Ada perbedaan. Nah, kalau kita melihat konsep ini, apa kita harus menjaga
istri kita seperti kita menjaga tubuh kita sendiri. Kenapa, Ben? Gemak. Apa? Gemak. Gemar. Oh. Kenapa Efesus 5 itu kita harus menjaga istri kita seperti kita menjaga tubuh kita sendiri. Maka itu para suami jujur, gak ada istri yang gak pernah bajengkan suami. Bukan istrinya. Bukan mungkin. Ngerti gak maksudnya? Nah, ketika sesekali terjadi istri kita begitu menjengkelkan kita, langsung menjengkelkan tubuh kita terhadap diri kita. Coba renungkan. Yang belum menikah pun bisa merenungkan. Kapan tubuh kita menjengkelkan kita sendiri? Kesemutan, ya, sakit perut, sakit. betul Pak? Itu jengkel ya, Sakit gigi. Iya, sakit gigi. Ya toh. Nah, sebelum kita marah pada istri kita yang jengkelin begitu, coba lihat ke diri kita. Kapan terakhir kali kita jengkel? Berarti pada ini, bagaimana cara kita menghadapi yang menjengkelkan diri tadi? Sakit perut, sakit gigi, atau apa lagi? Ya, kaki bengkak, macam-macam itu segala. Bisulan. Hidung apa? Bisulan. Asam. Kasih obat. Tidur lagi. Itulah. Maka dengan sikap ini kita tidak akan marah pada istri kita. Karena tubuh kita juga menjengkelkan kok. Inilah firman Tuhan suara dalam kehidupan kita. Oke, saya stop dulu. Ada yang menambahkan? Minta kiri. Yuk. Ada? Tanya boleh? Boleh. Saya tanya dengan tadi ya kejadian 2 ayat 18. Ya. Oke. Mau menanyakan tentang kita semua pasti tahu kalau di dalam Katolik itu Romo dan Iya. itu kan mereka hidup selibat. Nah, maka apakah mereka itu ada dasar ya? Ada dasar yang mendasari mereka harus hidup selibat? Ya. Kalau di Kejadian 18 tadi. Ya. Terima kasih Pak Basuki mengingatkan saya. Kita buka Matius 19 ayat 12. Jadi walaupun Tuhan berinisiatif semua orang itu menikah, tapi ternyata Tuhan pun memberi hukum yang luar biasa. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Berarti ini orang cacat. Kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini kaum kebiri, kasih itu bahasa Arab. Ya, dulu kaisar-kaisar, raja-raja punya banyak selim. Nah, maka harus dijaga. Nah, yang menjaga pasti pria-pria. Kalau enggak, bukan disunat berbeda. Kebiri dengan sunat itu beda. Maka kalau nggak dikebiri, penjaga-penjaga sendiri itu habis juga. Gitu ya, nggak ada orang zaman dulu. Tapi di zaman sekarang masih yang nomor 2 ini ada berapa? Yang kedua, dibuat oleh orang lain sampai dia nggak bisa menikah. Orang patah hati. Karena ketemu ada orang patah hati, tapi kok nggak menikah. Dan kebanyakan cewek. Karena takut disakiti lagi. Ya, ada dibuat oleh orang lain karena orang tuanya lalu cerewet menentukan siapa calon mantunya ini. Kalau anaknya belum nggak menikah karena semuanya sama. Banyak. Nomor 3 ini yang jawabannya Pak Basuki. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian tidak menikah karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga.
Nah itu kaum selibat. Gereja Katolik ngambil ayat ini dan juga dalam prinsip agama. Dalam semua agama di dunia, ya para rohaniawan-rohaniawannya itu merasa lebih suci kalau tidak menikah. Tapi ada firman. Siapa yang dapat mengerti hendaklah dia mengerti. Artinya dia nggak ngerti, dia nggak usah ngerti. Ada lagi cepat yang lain. Ada apa video? Gemar. Ayo cepat kita diskusi masalah ini. Ini yang belum menikah juga boleh ikut tanya. Yang belum menikah ada berapa di sini? Ya, itu kenapa? Karena menikah tak adopsi nggak apa-apa, tanya kan Pak? Ya, banyak. Ada teman-teman Genpa juga menikah nggak punya anak. Aman suaranya. Satu lagi, ayo. Saya pengalaman. Jadi kami tinggal dengan mertua. Jadi anak ibu bapak. Ya, terus pertanyaannya langsung aja. Oh, bagus, nggak betul itu, nggak usah bilang mertua. Nanti anak kalian, maaf, hampir tidak ada kakek nenek yang tidak merusak cucu. Betul tidak? Hampir tidak ada. Iya. Maka itu ketika anak-anak bilang, "Mak, di rumah oma saja." Nggak di oma saja, itu malah rusak. Tidak boleh ya. Oma, jangan rusak cucunya. Harus papa-papa. Kenapa? Tangan. Oh ya, makanya rusak juga. Yang kita larang ngomong pakai semua. Apalagi oma ini cucunya gemuk-gemukan. Satu lagi cepat. Ada? Ayo. Oke. Ayat terakhir dari saya. Efesus 5 ayat 3. Ini ayat ini keren sekali. Efesus 5 ayat 3. Bagaimanapun juga. Oke, sebelum kita membaca merenungkan ayat 5, nanti di rumah mulai enak. Jadi di perikop pernikahan ini Tuhan Yesus menurut Paulus menulis firman ini. Dan dia tidak hanya berkata untuk suami istri, tetapi di awal-awal ayat 22, 23 sampai 27 itu ada berapa kali Tuhan Yesus berkata, demikian juga Kristus, demikian juga Kristus. Ingat ya, jadi karena waktu nanti baca. Sehingga kalau saudara membaca Efesus 5, 22 sampai 30, itu tidak boleh lepas hanya untuk suami dan istri. Bahkan Tuhan Yesus ada di sini. Maka itu kalimat bagaimanapun bagi suami, istri dan Yesus berlaku hukum ini. Apa hukum? Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Artinya, kalau ada suami-suami ngotot ceraikan istrinya karena ada ayat kalau berzina boleh dicerai. Ayo kita bongkar ayat. Di mata Tuhan Yesus kita ini ada. Nah, ketika kita selingkuh, Tuhan Yesus tahu. Apa reaksi? Kasih. Tetap mengasihi. Maka itu kalau sudah baca, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, itu ada Tuhan Yesus, ada kita para suami, dan ada para istri. Ini firman Tuhan Yesus. Maaf saya cuma cerita
Jadi ketika Ahok masuk di penjara, tiba-tiba gempa, dia menceraikan istri. Adik kandungnya Ahok itu pernah kena virus. Dia pernah nginep di asrama agama. Coba tahu, kita ingat 2000. Atau 9 bulan. Tahun 2000-an. 2000 awal. Langsung saya WA dia. Saya bilang, Vivi, mungkin kakak ipar Muslim, mungkin. Tapi ingatkan pokok, dia nggak pernah selingkuh. Nanti nggak bisa bilang pakai ayat ini. Jadi nggak boleh cuma setia. Memang dalam agama, semua agama itu kerasnya hanya untuk perempuan. Betul tidak? Seperti untuk laki-laki itu. Karena maka itu ketika saya pernah satu kali ketemu kelompok pengajian itu di Cianjur, waktu itu Foni masih ada dan diajak layanan. Saya kaget dengar seruan para wanita itu. Pak, bagaimana cara hukum ini berubah? Yang kurang ajar mata laki-laki, kenapa kami dibungkus? Betul juga ya. Betul juga ya. Terus kalau mata laki-laki juga. Maka itu saudara, kita harus adil dan seimbang dalam hidup. Amin. Para suami siap? Siap. Harus tanggung jawab ini kita kerjakan. Ingat yang masih di bawah bayang orang tua kita. Tanggung jawab tetap pada badan kita. Kasih istri kita, hai para istri, hormati suami. Amin. Ini hukum yang luar biasa. Amin. Bagikan kebenaran ini kepada sebanyak-banyaknya pria, supaya mereka juga mengalami pengalaman. Yes, amin. Kalau semua kita dibarui, anak kita juga dibarui. Amin. Efeknya itu dahsyat. Ya. Puji Tuhan, kita diri sendiri.